Mana kita mencari keseimbangan. Saya tanya, bagaimana Anda bisa tahu tentang Allahmu tanpa Quran? Berpikir, simple. Berpikir. Loh, berarti Anda menciptakan alam sendiri. Iya, memang begitu. Memang Ya begitu dia sudah. ciptakan Konsep alam iman sendiri. itu berawal Tuhan dari ciptaan imajinasi, kamu bos. sendiri. Konsep Makanya iman tadi saya berawal dari mengatakan dua, imajinasi. Pak Hudzaifah. Allah yang sejati adalah Allah yang menyatakan dirinya. Kalau Allahnya yang kamu sembah itu Tuhan yang kamu ciptakan sendiri dalam pikiranmu. Yes. Nah, itu salah logika itu. Lah tadi kau yang ngomong. Ini kan kita buang jauh-jauh kitab tadi ini. Ya. Oke. Jadi kita mendekatkan mendekatkan konsep ketuhanan, konsep Saya tanya kamu dulu. Saya tanya dulu. Di Saya tanya mana kamu dulu. logikanya saya pakai menyembah logika kamu. Tuhan yang Saya pakai- saling membutuhkan. Jangan potong dulu. Kalian tadi. Enggak, saya paham arah kamu. Saya paham arah kamu dan saya tidak mau kau logika berrelasi. saya Gini. harus menyimani Tuhan yang saling membutuhkan antara tiga yang lain. Menurut kamu, firman Allah itu ciptaan atau bukan? Ya, itu saya tahu pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang zaman masuk. Kenapa jawab? Nah. Firmannya Allah itu Saya nggak ciptaan bisa atau jawab. bukan? Sekelas Imam Masaf aja nggak bisa jawab loh. Saya tanya firman pertanyaan Allah. itu Iya, itu pernah imamnya tahu. kamu, bukan kami. Kami bisa Al-Quran jawab. itu- Karena kami ahlul kitab. Al-Quran Kami itu ahlul firman kitab, atau makanya firman kami atau bisa makhluk? jawab. Saya tanya, Saya pernah firman dengar, Allah itu itu ciptaan pertanyaan bukan? kalam. Jawab. Itu pertanyaan kalam. Firman Allah itu ciptaan bukan? Jawab saya. Itu pertanyaan kalam. Jawab pertanyaan saya. Firman Allah Itu ciptaan bukan? Pertanyaan Kenapa takut kalam. dijawab ya? Nggak Langsung bisa, Bos. di-skat ya? Ya memang saya Pertanyaan langsung kalam- di-skat kamu. pertanyaan kalam Yang itu bisa nggak bisa menjawab kamu hanya bahas, adalah kamu ahli-ahli tidak- kitab, yaitu di Memang dalam kamu Kristen imani yang dulu. bisa jawab. Itu Saya tanya pertanyaan kamu, kalam. Saya menurut sudah tahu kamu, jawaban pertanyaan itu. yang menurut kamu, Saya sudah firman tahu Allah itu dengan ciptaan bukan? pertanyaan itu. Karena kamu ajak saya Imam berfilsafat. Nah, Mazhab kita lagi saja berfilsafat pernah nih. Ditanyakan itu. Saya Pada saat ngajak dia kau jawab makhluk, dia berfilsafat. masuk Kita lagi penjara. berfilsafat. Itu pertanyaan Filsafat kalamullah, Islam yang beda, kau pakai, susah, saya pakai filsafat Katolik. Kau berani atau tidak? Berani, saya berani. Nah sekarang, Saya kalau kau Katolik bicara punya- filsafat, ayo kita saya bicara Katolik filsafat. punya logika. Firman Allah Konsep itu ketuhanannya ciptaan yang bukan? dimaksud Jawab dia. pertanyaan saya. Kita filsafat sekarang. Ya, jangan loh. Ini kita Oh, kenapa takut jawab? Jangan. Kamu mau Kenapa kamu nggak bisa jawab firman Allah itu kamu makhluk mau apa bukan berdiskusi makhluk? atau kamu mau pamer kitab? Enggak, saya punya kamu kan lagi bicara nih. Sebentar, Jangan Anda baca jangan nggak ini pamer profil saya? kitab Pak kitabmu itu Hudzaifah. buku Pak saya juga Hudzaifah, banyak, bentar. Bentar, ini menurut agama Masa Islam kau ini yang jadi kamu anut. ajang flexing buku, lu juga Ya kenapa? Saya suka membaca Flexing dong. buku. Saya juga Dari suka Filsafat, buku filsafat. Saya juga Sebentar. suka membaca, tapi saya nggak Pak suka Hudzaifah, pamer itu baca karena nih PP orang saya. pamer itu membutuhkan validasi, bos. Kamu butuh validasi. Bilang dari aja kau buku tak itu. bisa jawab, Pak. Oke lah ini, kamu dengar pertanyaan Pak saya dulu. Hudzaifah, Bilang saja kau tidak bisa bentar. jawab. Pertanyaan saya Kau dulu. tidak bisa Jangan- jawab itu. Jangan tanya dengan Pak pertanyaan Hudzaifah, Ya kalam. sudah, dengar bikin nih, cium dibaca batu aja, Pak. profil saya. Cium batu aja, Saya cium yakin batu nggak bisa aja. jawab pertanyaan kalam itu. Pak Hudzaifah, sebentar, Ya, baca coba profil itu aja, saya nih. dengar pertanyaan kalam itu. Diam. Baca dulu profil saya nih. Menurut ahli sunnah wal jamaah, kalamullah itu adalah sifat Allah yang kodim. Apabila dia sifat Allah, maka dia bukan makhluk. Al-Quran pula adalah kalamullah yang kodim secara nafsi. Menurut ahli sunnah wal jamaah, kalamullah, namun Al-Quran yang berbentuk lafaz, huruf, kalimat, sebutan, serta suara yang tertulis di dalam mushaf adalah makhluk yang kodim secara nafsi. Berarti Quranmu, kalamullah itu punya dua sifat, Pak, Quranmu itu. Ah, salah itu. Itu sudah salah. Saya ini lulusan pondok pesantren dan Mahat Ali. Pertanyaan ini sering dijadikan Oke, saya tanya, kalamullah itu makhluk apa bukan makhluk? Hilafiyah. Baik, Bapak jawab. Kalamullah itu kolik apa Undang makhluk? hilafiyah itu apa? Kalau nggak tahu jangan tanya di sini karena itu bukan forum kamu. Itu forumnya. Loh, Bapak harus bisa jelaskan mahasiswa dong. Islam. Nggak bisa dong. Kalamullah. Nggak bisa. Oke. Nggak Saya bisa. akan masuk Islam kalau Imam- Bapak bisa jawab. sekelas Imam Mazhab aja Saya nggak bisa jawab akan loh. masuk Islam kalau Bapak bisa jawab pertanyaan saya. Nah, Nggak saya berani juga akan dijawab masuk Islam. Islam. Saya akan masuk Kristen. Saya akan masuk Kristen juga kalau konsep Trinitas itu masuk di kepala. Enggak. Bapak enggak perlu masuk Kristen karena konsep Anda enggak jalan, Pak. Logika Anda enggak jalan. Iyalah. Kami enggak terima orang bodoh. Gimana logika saya harus mengimani? Saya akan masuk Islam kalau Bapak bisa jawab. Kalamullah itu kolik apa makhluk? Saya nggak mau jawab, itu pertanyaan jebakan. Itu sudah sering Wah, jadikan kita. jawab dong. Kenapa nggak mau jawab? Itu Kalamullah itu simpel kolik saja. apa makhluk, Pak? Kalian apologet itu jangan bertanya terkait khilafiyah Islam karena Bilang aja kau takut. Udah sebut cium aja batu, Pak. Jawab, nggak bisa itu urusan jawab. internal Islam. Nggak Udah, bisa cium aja jawab. baru saya jelaskan Nggak bisa itu. jawab. Kamu masih bisa Berarti Bapak kalau menyuruh saya masuk Islam beli kucing dalam karung dong. Nggak tahu bisa apa-apa gitu. tentang Islam.
kesalahan Bahwa berpikir Kalamulo itu apologet malik apa kolik. Kristen. Nanti Ini setelah teman-teman yang setelah saya dengar masuk ya, Islam, teman-teman yang nonton ya. nanti setelah saya Jangan masuk terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan apologet Nanti Islam. setelah saya Karena masuk Islam, ciri-ciri ternyata- pertanyaan mereka itu selalu Pak Hudayfa, mempertanyakan setelah saya masuk Islam khilafiyah ternyata saya Islam. nggak dapat Padahal apa-apa. khilafiyah Islam itu sendiri menjadi perdebatan di internal Islam. Jadi salah konsep. Mereka hanya mencari perdebatan. Oh, bilang Coba aja kalau kau kita bicara takut. tentang konsep ketuhanan mereka. Pasti Kita lagi bicara ilmu kalam nih, ayo berani Oh, gak? bisa. Ayo. Ilmu kalam itu Nah, saya masa setelah dapat masuk berdiskusi Islam dengan internal malah saya dapatnya bidadari roomnya sendiri. bidadari montok, Makanya saya dipecah-pecah bilang, perawannya. Kau mau Nanti uji setelah filsafat masuk Islam, Katolik, kau dapat selesai bro begini. dengan kami. ini diskusi Kau lintas selesai agama. dengan saya. Yang kita bicara ini konsep ketuhanan. Jangan Iya, bicara kenapa konsep- Bapak nggak konsep berani kalam jawab? Allah. Katanya menyuruh kami bersyahadat masuk Islam. Lah nanti malah saya dapatnya ini nih Pak, bidadari berdada montok nih, Woi, memecah-mecah perawan. Saya juga senang tuh 70 bidadari tuh di surga. Nah, gacor Pak, Iya, itu gacor. kan kalau wanita dapat jabat bidadara nggak Pak? Wanita Iya. dapatnya dapat apa? Dapatnya ini bidadaru tuh. Oh, bidadaru. Oh, wanita dapat bidadaru. Loh, ini perjaka nanti. Dapat yang perjaka 70 juga biar adil tuh. Nanti request di malaikat. oke Pak udah dapat berapa perjaka wanita? Nggak tahu lah. Jangan tanya saya, masuk surga dulu. Jangan baru nanti saya bisa jawab. Loh, surgamu surga anime kok. Surgamu Iya. cuma menjanjikan Surga kalian kan rest area, cuma tempat istirahat dan tempat konser nyanyi. Beda lah. Kita Oh, insya bukan, memang Pak. final Kalau kita itu Kristen memang untuk itu- menikmati puasa yang kita Kalau lakukan. Kristen di itu dunia. tidak mencari kenikmatan, kami Iya, mencari mencari keselamatan. nyanyi-nyanyi. Kan di dalam surga Kristen Bukan, itu Pak. 1 ada Petrus 1 naga, ayat 9 ada berkata, nyanyian, ada puji-pujian Tuhan. Waduh. bisa di-mute nggak sih ini? Cuma Bisa gantian dilakukan- nggak kalau ngomong? Dilakukan juga bisa di dunia itu. Iya, di dunia juga kalau kita mau Mulai begini-begini pembungkaman, Pak. guys, itu tanda-tanda kala itu, Kalau sudah di dunia pembungkaman. kita mau begini-begini juga bisa Pak. Bisa dilakukan Pak. Iya, orang Kristen. Di dunia kita mau begini-begini juga bisa Pak. Tingkatan pernikahan orang Bisa, Kristen. Pak. Bisa, Pak. Banyak apa bisa. Kenapa harus di surga, Pak? Gini-gini, Pak. Dari berdada Kenapa, motor Pak. kenapa? Bapak gail aja Konsep Pak. ketuhanan kenapa harus lari? Kita kembali ayo bahas konsep ketuhanan yuk. Ayolah. Ah, ini konsep ketuhananmu ini menjanjikan perawan-perawan surga ini berdada montong. Langsung to the point saja. Di mana? Duduk poin saja. Kenapa di dunia tidak mau begini-begini Pak? Kenapa harus di surga Pak? Harus menyembah Tuhan yang saling bergantung. Kau mau berbicara tentang Tuhan, Tuhan, ditanya firman Tuhan itu ciptaan atau bukan aja, kau gak bisa anak jawab. tidak bisa jadi Tuhan. Firman anak tanpa Bapa tidak bisa jadi Tuhan. Makanya aku tanya, firman Allah itu ciptaan atau bukan? Trinitas itu tidak pernah bicara keberapaan jumlah Allah, Pak. Trinitas itu bicara kebagaimanan Kebagaimanan Allah. Jadi Trinitas nggak itu bicara bahasa. jumlah arah. Kamu tuh Trinitas nggak? Loh betul, Pak. Tapi Trinitas itu bukan jumlah Allah ada berapa. Tadi kamu bilang Makanya Trinitas kalau itu saya bukan tanya, beberapaan. sebentar, Padahal Pak Uday, Trinitas itu definitifnya Enggak. angka. Oh bukan berapa? Enggak. Oh bukan, Trinitas bukan angka. Tuhan itu roh, Tri. mana bisa dijumlah. Definitif. Definisi Tuhan Tri. itu roh, mana bisa dijumlah. Trinitas Tadi bukan loh angka. kalau saya Tri itu tanya, bahasa apa, Tri? Pak. Bapak mau dengerin nggak? Bapak mau gantian nggak? Bapak mau gantian Trinitas nggak? bukan angka. Tri itu artinya 3. Gimana sih? Iya Pak, makanya saya tanya tadi, Bapak tahu nggak bedanya Allah yang Esa dengan batu yang satu itu? Bapak bisa mulai jelaskan. bawa batu mulu sih. Iya, karena begini Pak Udaifah, kalau saya tanya Kita kan nih udah Pak Uday, sama-sama sepakat kita buang jauh-jauh batu itu. Saya Pak juga Udaifah ada orang berapa? tolol tuh yang cuma batu. Satu. Sebentar. Tadi saya tanya, Pak Udaifah ada berapa? Satu. Pak Udaifah yang satu tuh bagaimana? Oh, Pak Udaifah yang satu itu ada jiwanya, ada tubuhnya, ada rohnya. Begitu juga dengan Allah. Allah itu berapa? Esa satu. Tapi Allah yang Esa itu bagaimana? Ada Bapa, ada Firman, ada Roh. Itulah Trinitas. Trinitas nggak bicara jumlah Allah. Trinitas itu bicara Allah itu bagaimana? Tuhan ya, kalau hilang satu. Saya kasih tahu Bapak ya. Di Yesaya 11 ayat di Yesaya 11 ayat 2. Tuhan sepakat. Di Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, Sepakat. Karena Allah tanpa firman gak mungkin disebut Allah. Sepakat. Berarti mereka Makanya saya tanya, firman itu ciptaan atau bukan? Saya sudah jawab kan? Sekarang saya jawab, firman itu ciptaan bukan? ada pertanyaan ekor. Berarti Wow. mereka enggak. Kau tanya boleh, ditanya takut. Allah tanpa firman dan roh itu ya bukan Allah Pak, namanya batu. Yang Allah itu ya pasti punya Berarti firman. mereka Pasti saling dia maha kuasa. Allah anak butuh firman enggak? Bukan Allah anak. Yesus itu firman Allah. Kok Ya, anak Bapa Allah dan- anak? Bapak dan anak butuh firman enggak untuk jadi Tuhan? Butuh enggak? Bukan Apa sih? Pak. Yang namanya Tuhan itu ya Bapa, firman dan rohnya. Sama Kau seperti aja menjabarkan manusia. aja salah. Bapak firman Manusia dan- itu ya tubuh, Bapak jiwa dan firman. roh. Saya Butuh roh tanya, enggak?
Saya tanya, Bapak bisa Firman nggak? butuh Bisa nggak? nggak Bapak tanpa roh Bapak Firman Anda? butuh roh nggak? Ini bahasa butuh. Tinggal jawab ya dan tidak aja nih. Gak usah. Allah bukan butuh. Allah punya firman, memiliki firmannya, bukan tidak punya firman. Makanya saya tanya balik. Tapi kalau Firman hilang- itu ciptaan Allah Kalau itu. hilang, Allah ciptakan kalau firman hilang, nggak? Jawab. Itulah susahnya Kristen nih. Padahal tinggal jawab. Susah sekali. Kupikirnya kau ada ilmu, ternyata kata kayak Pak Erben kolok-kolok dia. Firman Kupikirnya tanpa- kau udah bahas-bahas filsafat. Bapak Bapak firman dan roh itu tidak terpisahkan. Itulah yang mengikat eksistensi Allah. Dia disebut Allah karena mempunyai firman dan mempunyai roh. Dia maha hidup, maka dia punya roh di dalam dirinya. Dan dia mencurahkan rohnya kepada semua yang bernafas. Maka dikatakan dia sumber segala roh. Dia itu Bapa segala yang bernafas. Itu kata Alkitab kami. Lah kalau Allah mau tidak punya roh, makanya dia sama dengan batu, tidak hidup. Ya, Jadi, Allah tanpa roh, tanpa firman, itu bukan Allah. Sama seperti kamu, Pak, manusia tanpa roh. Ya mayat, gak bisa disebut manusia, begitu loh, Pak. jelas toh? Udahlah, turunkan aja lah, capek gue jelasin. Kolok-kolok. Gayanya tadi awal-awal Bu Sofi, kupikirnya bahasa ayo filsafat, ternyata kolok-kolok. Kupikir jago filsafat. Ada aja. Mantan caleg dia katanya. Yang begitu indah Apa? membicarakan agama. Ya, kau Islam atau Kristen? Saya Islam. Cara Tuhan, bukan agama, Pak. Kristen itu Tadi ternyata mantan caleg Bu Sofi, dia kalah caleg ya udah jadinya kayak gitu. Fatur Rahmat. Makanya, Saya mau nanya ini bang. ya buka kameramu, Bisa Fatur bertanya Rahmat. ya. Buka kameramu. Lagi gelap bang. Lagi ini. Gelap terus. Oh, aku gelap. makanya Muslim itu artinya gelap. Makanya Muslim itu artinya gelap mulu kalian. Bentar dulu, Bang. Gelap. Ya, Lagi ini. apa yang mau kau tanyakan? Buka Lukas. kameramu, tanyakan, buka kameramu. Bentar bang, mau pasang baju sambil pasang baju dulu. Ya, pakailah baju kau, pakailah baju Iya. kau. Lukas. On cam. Buka Ya, kamera Lukas dulu baru 18. ngomong. Buka kamera dulu. Sebentar bang, belum pasang baju nih. Ya, pakai baju, bukan pasang baju, Bang. Memakai baju, pasang baju. Apa bedanya bang? Apa bedanya pasang Udahlah, baju? pakai pasanglah baju. Udah, saya ikut kau. Ya, pasanglah baju, pasanglah baju. Pasanglah baju. Udah tidur ini tapi ribut ini bang. Baru habis sunah rasul, Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, bang, ini Pak Fatur sudah Roman, saya- Pak Fatur Roman baru habis gacor ya, Pak. Alhamdulillah. Cek. Gacor ya, Pak Ini, ya. bang, yang saya mau tanyakan bang ya, mohon maaf ini. Jangan Yang- tutup kamera. Buka aja ngomong. Enggak, saya tutup. Mau cari efek dulu nih bang, biar enggak terlalu ini, bisa ya bang ya? Ya, Biar enggak pakailah terlalu efek. kusam. Pakailah efek baru habiskan gacor, Pak. Biar sama kita pakai efek bang. Gas. Gas. Ya. Berapa Bang. RPM tadi, Pak? Baru 2 ini bang. Ya, silakan gas. Nah bang, yang saya mau tanya, Lukas, udah saya baca tapi belum tahu maknanya bang ya. Saya mau tanya aja nih dulu bang. Mhm. Nah, Lukas 18 ayat 9 sampai 14 bang. Gimana, Pak? Lukas Lukas 18 ayat 9 18. sampai 14. 18 ayat 19. Terus 9 bang, 9 sampai ke 14. 9. Yes. Sampai ke 14 bang. Oke. Orang Farisi, tentang orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku baru memberi 10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri Pelan-pelan, jauh-jauh, biar apa ini orang di tidak bawah berani juga ikut. mengadakan langit, melainkan memukulnya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku dan orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang-orang pulang ke rumah sebagaimana dibenarkan oleh Allah dengan orang yang tidak sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri. Gimana ayatnya, Pak?
Kan Nah, sudah ada cuma- jawaban, Pak. Jawabannya ini betul, Ya. Pak. Ini jawabannya Betul, sudah betul, ada. Bang, betul. Di atas Ya, ini betul. berbicara Yang saya mau tentang pertanyakan, perumpamaan, Bang, Pak. kan Dari ayat yang ke-9, Pak. Coba Bapak dengar. Dari ayat Ya. yang ke-9 ini berbicara tentang perumpamaan. Makanya kamu tidak Perumpamaan, mengerti ya, Bang. perumpamaan. Ketika kamu tidak mengerti perumpamaan, Yesus Kristus menjelaskannya di ayat ke-14. Aku berkata kepadamu, arti dari perumpamaan itu di sini. Orang yang pulang ke rumah sebagaimana yang sebab. berkata kan Yesus, Bang, ya, yang berkata Ia akan direndahkan. Barang siapa dengar baik-baik supaya mengerti, Pak. Arti dari perumpamaan di atas adalah barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah ini artinya, Pak. Apalagi? Jangan diloncat, Bang, yang di atas itu jangan diloncat, Ya, Bang. saya nggak loncatkan. Memang itu kenyataannya seperti Enggak itu. ada Pak. yang di atas yang Yesus itu. Nah, Ya, yang di saya mau atas tanya, itu berbicara tentang perumpamaan. Arti kalau kamu tidak mengerti perumpamaan, Yesus Kristus mengartikan perumpamaan itu di ayat yang ke-14. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jelas. Coba ulang, Bang. Coba ulang, Bang. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. yang saya mau Pasti nggak tanyakan, ngerti juga itu ya. Ganti-gantian, Bang, ya. Mm-mm. Ganti-gantian, Bang, ya. Nah, Bang, di sana itu siapa yang ngomong itu? Yesus atau Tuhan? Ya Yesus yang berbicara di situ. Ya, Yesus Tuhan lah. Ya berarti Tuhan. Yesus Tuhan. Betul itu. Yesus Yesus apa Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Betul. mendatangi si Allah untuk meminta segala-galanya kan Tuhan. Ya itu sih itu berbicara tentang Nah, kamu itu ngerti makanya nggak? jangan Kamu dilakukan, ngerti nggak? Bang. Sabar. Kamu Biar jangan dibaca kemana-mana. sama umat Kristen Kamu nggak gitu. usah kemana-mana. Kamu nggak usah kemana-mana. Saya tahu kamu mau framing. Gini. Biar dibaca sama orang Kristen juga, Bang, di bawah. Iya, oke kita bicara sama orang Kristen nih. Coba. Bapak yang baca Pak. Baca Pak. Terus atas, Bang. Atas, Bang. Baca dulu ini. Enggak, Barang atas siapa? aja. Enggak, atas Baca aja dulu. Atas Oke, dulu. kau ngerti nggak Atas. artinya ini? Oke, mana-mana ayat 9. Nah. Baca ya. Kau yang baca Pelan-pelan sendiri. Ya. Baca makanya. sendiri. Baca. Ya, pelan-pelan. Biar dibaca sama orang Iya, Kristen kau yang baca bodoh-bodoh sendiri. di Kau bawah baca. yang Kau yang nonton ini, baca. Bang. Kau yang Nah. baca. Nanti kepada beberapa orang yang Baca kuat, pelan-pelan. Baca. Yesus mengatakan perumpamaan ini terus, Bang, di teks, Bang. Jangan Yesus mengatakan perumpamaan ini ada dua orang yang pergi ke bait Allah. Bait Siapa yang Allah, mengatakan? bukan Allah. Ini bukan bait Allah, Pak. Ini adalah bait suci di Yerusalem. Ini bicara bait suci Yerusalem, bukan di Mekah. Yesus nggak pernah naik haji ke Mekah, Pak. Gak ada naik haji ke Mekah. Yesus cuma sudah murtad dari Islam. Baik, omong kosong. Yesus murtad dari Islam. Kacau Emang kau. pada zaman Yesus Islam sudah ada, Pak? Hah? Gimana? Yesus ke bait suci di mana itu? Menurut Bapak, Yesus ke bait suci di mana itu? Nah, Apa? itu bukan agama saya, Bang. Coba tanya Nabi saya. Pasti saya jawab ke Mekah. Hah? Yesus ke Mekah? Masya Allah, innalillahi. Berarti sekarang jadi haji Yesus alaihi salam? Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Yesus itu Kalian orang kan mana, itu? Pak? Enggak. Oke, Ya. Pak Lalu. Pak siapa nih? Pak Lalu. Yesus itu Ya, orang ya, mana ya. sih, Pak? Yesus itu orang mana coba? Kebangsaan apa dia? Arab. Orang mana? Yesus bukan. Yesus dari mana yang ibu tanya ya? Betul. Arab. Nah, dari pesuruhnya Allah. Orang mana ditanya? Orang mana? Daerah Kebangsaan apa? Kebangsaan apa? Jangan kau bilang Yesus dari rumah ya. Yahudi. Sikat lu. Yahudi. Bukan orang Arab. Yahudi. Yesus itu orang Nah, Yahudi betul. menurut Bapak. Yesus orang Yahudi. Yahudi apa orang Arab? Dia akan mau muslimkan di sana, tapi dia akan di apa nih kayak Sebentar, Yesus itu orang Yahudi apa orang Arab? nah, nggak usah tanya Yesus dulu ya, nggak usah tanya Yesus. Lah, Yang Enggak, saya kita tanya- bicara Yesus. Yesus itu orang mana? Kok Bapak bisa bilang? Karena Yesus Enggak, bukan- tadi Bapak mengatakan Yesus itu bukan ke Tuhan bait saya, Bu. Allah di Mekah. Enggak, Bapak kok Ya, mengatakan karena Yesus Yesus- itu. Pak, sabar. Ya, karena Gantian Yesus kalau bukan ngomong. Tuhan saya, Bu. Yesus bukan Tuhan Sebentar. saya, itu Tuhan Bapak kalian. kok tadi bisa mengatakan Yesus itu Isa Al-Masih bukan di dalam Quranmu? Ya, betul. Betul. Loh, sekarang saya tanya ya, kalau Yesus itu adalah Isa Al-Masih di dalam Jawab Quran. dulu pertanyaan saya, Bu. Jangan saya ditanya dulu. Kok Bapak Jawab tadi dulu bisa pertanyaan saya dulu. mengatakan Bapak mengatakan Yesus itu ke bait Allah di Mekah. Lalu kalau Yesus ke Yerusalem dia sudah murtad dari Islam. Masya Allah. Oh iya, sudah. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu Sungguh-sungguh Tuhan yang manusia menjadi dan manusia, sungguh-sungguh Pak. Filip, Gimana? Bapak baca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Gak akan masuk, Pak. Bu, gak akan masuk itu, Bu. Gak akan masuk, percuma, Bu. Gimana Anda masuk?
Iya, gimana bisa Yesus, masuk Yesus, jadi Yesus manusia? adalah Allah yang menjadi manusia. Udah itu. Yesus itu Bisa, Allah yang nggak menjadi bisa manusia, Pak. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa dia bilang itu. Jadi percuma kita baca. Nggak bisa. Yesus itu sama kayak kita, Bu. Saya juga bisa bunuh Yesus itu. Mm-mm. Oh iya, tapi bisa bangkit nggak? Bisa Oh, bangkit bisa nggak? bangkit. Nggak bisa. Siapa Iya. bilang? Siapa bangkit? Itu. Kalau saya bangkit. Tapi setelah kiamat Saya pasti tanya saya akan sekarang, bangkit. saya tanya sekarang. Menurut Bapak, Isa Al-Masih itu mati, Isa Al-Masih itu bergelar almarhum seperti nabimu apa tidak? Tidak. Bingung. Nah, berarti dia bukan manusia sama seperti kita, Pak. Kalau Bapak nanti dan Nabi Bapak gelarnya almarhum. Nih loh Pak baca. Yesus, sebentar. Yesus itu gelarnya, sebentar Pak. Sebentar. Allah Lalu. itu Yesus itu. Lalu dengarkan saya. Yesus itu gelarnya Al-Masih, artinya juru selamat. Nama Yesus itu artinya juru selamat, pembawa keselamatan. Makanya kita tidak pernah mendoakan Yesus untuk selamat. Dia tidak pernah bergelar almarhum karena dialah yang membawa hidup kekal. Dialah yang akan membangkitkan manusia dari orang mati. Yesus berkata, akan tiba waktunya semua orang yang di dalam kubur akan bangkit mendengar suaraku, katanya. Dan aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman untuk Gimana memperoleh dia mau hidup membangkit- kekal. Yang saya sedangkan dia sudah mati duluan. Loh, Yesus membuktikan bahwa dia bisa membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan orang mati Nggak nggak? bisa. Dia sudah mati duluan, gimana mau membangkitkan? Saya dengan tanya Yesus. sekarang. Yesus itu kalau dia sudah mati gelarnya almarhum nggak? Almarhum. Loh, dia kan bangkit. Isa Al-Masih itu mati apa hidup? Siapa yang bilang bangkit? Sebentar, jangan kemana-mana dulu. Isa Al-Masih itu di dalam Quranmu gelarnya almarhum apa bukan? Kok lebih panjang umur kalian daripada Tuhan kalian? Yang itu saya maksud. Pak, satu-satu Pak. Jangan kemana-mana Pak. Di dalam bukan masalah Alkitab, kemana-mana. sebentar Pak Saya Lalu. tidak percaya Yesus itu akan membangkitkan kami. Pak Karena kamu itu Lalu. lebih Kamu besar nggak saya punya percaya umur surat daripada Al-Maidah dia. Yesus membangkitkan orang mati? Kamu nggak percaya itu? Tidak percaya. Loh, itu tertulis dalam Quranmu, kamu nggak percaya? Tidak percaya saya. Kamu tidak percaya Isa Al-Masih membangkitkan orang mati dalam Quranmu? Tidak percaya saya. Loh, berarti kamu murtad dong dari Isa. Masa Quran kamu Bukan. turut? Karena saya percaya sama Allah saya. Betul itu Nabi saya. Pak, saya nggak tanya itu. Saya tanya Mengikuti di dalam ajaran dari Allah, Quranmu, cuman dia sebagai Yesus untuk membangkitkan menyampaikan. orang mati. Coba RK buka. Dia nggak percaya Quran nih. Kacau ya. Bukan masalah tidak percaya saya. Nggak. Kita buka Quran dulu, Pak. Kita buka Quran Al-Maidah dulu berapa? ya. Bentar, kita buka Quran dulu. Gimana ini? Ibarat nasi jadinya. Dia congor nggak pakai. Nggak pakai congor mau nanti ku ulti Air kau, masih kau menyala. pakai. Air baru mendidih, akhirnya sudah mati. Iya, Jadi kita air masih menyala, Pak. Makanya tenaganya sekuat 30 laki. On terus, Pak. On itu, Pak. Surat 5 ayat 116 kalau nggak salah. Pokoknya saya tidak yakin karena saya belum mati ya. Itu makanya tidak mungkin sekali Yesus sudah mati yang akan Ya, membangkitkan tapi saya. kalau kau mati kau udah terlambat, Pak. Neraka kau langsung. Tapi kamu juga udah terlambat juga. Al-Maidah ini Enggak, Pak. bukannya yang Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Bu Kok Sofi, bisa Al-Maidah. udah disalib, udah dimatikan dia itu? Bu Sofi ini berbicara tentang pandangan Dia Tritunggal mati dan untuk bangkit Islam. pada hari ketiga, Pak. Iman Kristen. Kok Anda berhenti pada kematian Yesus? Namanya orang mati itu tidak ada Sekarang, orang mati dua kali. saya ya. tanya, Hanya Pak, satu kali orang di mati Indonesia, itu. di Indonesia ada nggak mau hari? manusia, mau sapi, mau kerbau, satu kali dia mati. Jadi kita bangkit. Oke, Pak. Lalu saya tanya, di Indonesia ada nggak hari raya memperingati kebangkitan dan kenaikan Isa Al-Masih? Ada nggak itu? Betul, semuanya itu sama kita Bu. Hari Ya Merdeka aja. sudah, makanya orang Kristen itu tidak beriman pada almarhum. Kami Itu tidak bukan mengikuti keyakinan, Nabi yang Bu. mati. Itu namanya Kami kita mengikuti punya- Tuhan yang hidup. Itu namanya hari kemerdekaan kayak apa ini, itu namanya hukum mulai pemerintah. ngelantur kau.
mulai ngelantur kau bingung ah. Sampai pagi juga enggak apa-apa kalau saya itu. Saya tidak mau sampai pagi dengan kau. Saya bacakan hadis ya, Pak. Kalian bodoh. Saya bacakan hadis ya. Yesus mati. Kok bisa bangkit? Besok kita Ya bisa bangkit dong. Karena bukan batu, Pak. Makanya bisa bangkit, Pak. Batu memang tidak bisa bangkit, Pak. Kalau Yesus itu Betul, bangkit. sama seperti Yesus. Betul. Yesus bangkit. Kali dia mati kan batu. Batu. Itu makanya dia tidak bisa hidup. Yesus. Kau kayak Siapa lagi bilang Yesus akan kau menyelamatkan kayak Anda itu? Siapa? kayak lagi kau baru selesai kayak baru habis gacor kau kayak kesetan. Kasihan ya, kamu kasihan loh Pak Lalu. Aku lihat kamu dan keluargamu kasihan. Kamu tidak ada jalan untuk dapat diselamatkan. Kalau kamu tidak percaya kematian dan kebangkitan Yesus, maka tidak ada jalan bagi kalian untuk bisa diselamatkan, teman-teman. Ya, aku kasihan banget sama kalian. Saya bisa bacakan hadis ya, bahwa Muhammad itu tidak disembah sebagai Tuhan karena dia tidak bangkit pada hari ketiga. Muhammad itu meninggalnya hari Senin, dan dia baru dikubur 3 hari kemudian karena ditunggu untuk bangkit. Ya, ada juga di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Betul, ya. Dan dikatakan barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah sekarang dia telah mati. Kenapa Muhammad tidak disembah sebagai Tuhan? Anda baca tuh hadis. Karena dia ditunggu 3 hari nggak bangkit. Dikatakan tubuhnya mulai menghitam, ya kulitnya mulai menghitam, jadi dia mulai membusuk, dia mulai mengalami pembusukan mayat. Lalu Umar berkata, kuburkanlah karena dia mulai berbau. Ya, dia mulai berbau membusuk sama seperti manusia lainnya. Karena dia ditunggu 3 hari nggak bangkit, teman-teman. Nanti ya tunggu websitenya Al Hayat. Al Hayat sedang bikin website apologetika. Semoga akhir tahun ini sudah jadi ya. Amin. Halo Dale, selamat malam Dale. Dale. Halo. Halo, Islam Kristen. Halo. Shalom. Shalom. Saya Muslim. Ya, berarti betul dah dek kan. Open game. Ini artinya gelap. Buka kameranya, Lek. Buka kamera, Le. Buka kamera, Lek. Lek atau Dale? Buka dulu. Dale. Gelap. Oh, gelap Dale, memang gelap. Semuanya gelap. Gimana, Lek? Lek. Malu ya dipanggil Lek ya. Ya gimana? Ya, Apanya gimana? Ya tujuan kisanat naik ke atas ini apa? Oh, salah pencet tadi, nggak ada maksudnya. Oh, salah tujuannya ternyata. pencet. Itu salah pencet lah ya. Oke, lah mau lihat lah ya kok ya. Mau lihat ya. Ada pula salah pencet. Salah pencet. Oke. Tadi Aisyah silakan. Aduh, kacau mereka ini. Surah apa? Halo, selamat malam. Halo. Iya, biasanya habis gelap terbitlah terang. Ini habislah gelap tetaplah gelap. Iya ya, habis gelap terbitlah terang itu perkataan firman Tuhan loh. Ya, dan dipakai oleh Raja Ibu Kartini. Ya. Kalau mereka tidak, habis gelap tetaplah gelap. Habis gelap tetaplah gelap. Kacau kamu. Iya betul, biasa habis gelap terbitlah terang. Ini habis gelap kok. Apa? Karena nggak bayar PLN kali. Tap-tap layar. Follow YouTube-nya RK. Nanti kita live-kan juga di Al Hayat channel ya. Aduh, terima kasih banyak. Dukung terus RK punya YouTube yang ada di TikTok ya. Dan yang di YouTube juga ada, bisa follow TikToknya Bang RK untuk mencapai. Saya baru kemarin loh dapat monet. Asik.
YouTube. Baru 3 hari 3 hari live, 3 hari. Makanya kalau kau udah monet nggak perlu kau piara kambing lagi. Oh janganlah, jangan tetap. Hiburan itu Bu Sofi, pelihara kambing itu. Kambingku masih jomblo loh. Ada yang mau nggak? Siapa tahu bisa dipoligami. Kambingmu hanya maksimal 4 orang betina. Iya, masalahnya kambingnya betinanya baru 2. Paling kurang tambah lagi betina 2, bisa dipoligami. Oh, kambingnya RK poligami nih. Oh, ya, Poligemoy. Siapa tahu tidak ada yang naik. Yang ini aja lah. Baiklah, tidak ada yang naik nih. Itu tadi Muhammad siapa tadi? Gak mau dia. Halo open kameranya. Kamu mau kambing gua lagi jomblo, mau gak? Lah RK. Lama kita Ini nggak jumpa lagi, RK. ampun Aan. Belum Kenapa murtad juga Alanya? kapan? Kok panik kalau saya naik? Enggak. Nandar Ngapain Landar yang panik? diserupakan ini. Aduh, udah usah Tadi berkata 3 uang. lain. Kamu kalau gini aja, bisa nggak aku tanya ke kamu Yohanes 17 ayat 8? Nah, itu lagi ya. Loh, kok itu lagi? Bisa nggak? Dari 1400 tahun. Terus? Iya, coba baca ayatnya aja. Kenapa dengan ayat itu? Kepala saya lagi agak sedikit. Ya, kita dari sini. Sekarang kamu tahu bahwa semua engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Stop. Dan mereka telah Stop. menerimanya. Mereka tahu benar-benar. Jangan stop. Alkitab bukan turun celana, turun ayat. Dan mereka percaya Kenapa, bahwa Bang? engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan lihat ini ayat 10-nya. Dan segala milikku adalah milikmu. Huruf besar ya. Dan milikmu adalah milikku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Apa yang salah dengan ayat ini? Nah, bingung kan ayat tersebut? Enggak bingung, siapa yang bingung? Enggak, karena muslim itu tidak tahu konsep Segala Allah, tidak tahu firman. konsep Mesias. Nggak paham. Kenapa Kamu seret nggak sekali? paham. Belum juga aku mau ngomong. Aku udah paham, aku udah paham. Belum mau ngomong udah bilang Kamu nggak mengatakan paham. dia menerima Kami firman tahu dan kok. sebagainya. Kita Karena udah orang tahu kok seperti branding kamu ini kalian. ada sekitar Ya, 101 juta enggak. orang. Enggak Pertanyaan di yang situ sama aja. poinnya. Enggak di situ. Iya, maksudnya Terus? kan kamu tadi menyebut firman adalah hakikat. Sementara di ayat itu menjelaskan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Apa? Sekarang sanggamu apa tentang itu? Kau bilang firman adalah hakikat. Yesus Apa itu dia logos, tadi? Ayat bukan itu rema. menjelaskan Yesus menerima Bukan firman. rema. Menerima firman. Yohanes 17 ayat 8. Kamu tahu nggak perkataannya diterjemahkan itu? Itu Coba menerima- klik bahasa Ibrani aslinya, RK. Dia nggak tahu bedanya logos dari rema. Di Oh, dalam jelaskan dulu ya, Alkitab, yang sebentar, dimaksud, sebentar. yang dimaksud. Kamu diam. Aan, Aan. yang diterjemahkan Alkitab bahasa Indonesia sebagai firman itu ada 5 hal. Pertama logos, kedua rema, ya, ketiga grafe. Kamu ngerti nggak itu? Kamu nggak ngerti ngerti bedanya nggak? logos dengan rema? Nih, yang kau bacakan tadi ini. Jelasin aja. Diam. Saya Bentar, menjelaskan. bentar. Ini Yohanes 17 ayat 8. Segala Duh, firman saya nggak yang bicara kau- kok suruh diam. Dia segala firman, sebab segala firman. Menurut kamu firman ini apa? Coba bukakan bahasa aslinya tuh. Sabar Bu, kita jebak Perkataan dulu Yesus dia. firman, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Segala firman, menurut kamu ini firman Coba, apa ini? kau bisa mengerti nggak Baca itu? ini, baca. Hotita. Segala firman yang telah hotita aku sampaikan remata. kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Apa bedanya? Hotita remata. Edo- Kamu tahu nggak bedanya Tedoka. rema dengan Ini logos? remata. Tahu nggak bedanya rema dengan logos? Tahu nggak? Ini remata, bukan logos. Bukan. Oke, yang dimaksud firman telah aku sampaikan kepada mereka tuh apa? Sekarang Udah di situ mudah. poinnya. Rema itu, saya kasih tau kamu ya. Rema itu artinya Diam. instant and spoken word of Ayo God. Al-Hayat, kau jelaskan dulu. Ya makanya kamu jangan ngomong, nggak usah jelaskan. Diam.
Logos itu adalah Aku perkataan nggak yang ngomong, aku biasa aja, santai loh, santai aja. Slow. Logos itu adalah perkataan yang kekal di dalam diri Allah yang hidup. Logos itu adalah daya cipta Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui logosnya. Sama seperti logika kita. Segala sesuatunya saya kasih tahu kamu, sebelum manusia nih, sebelum dia menciptakan handphone, sebelum dia menciptakan lemari, sebelum dia menciptakan meja, itu semua ada di dalam logosnya, dalam pikirannya, betul? Betul nggak? Jawaban, betul nggak? Oi. Tadi kan kau bilang firman adalah hakikat. Itu sekarang masih susah. Remata itu Maksudnya bukan aku Kita bicara hakikat. menyebutkan logos firman. dulu. Saya lagi bicara logos, nanti Ayo. baru kita bicara rema. Aduh, Be, apa? Logos itu. Dia nggak bisa itu dengar jelaskan penjelasan dulu itu. kita, Bu Ini maksud Sofi. dengan Dia nggak bisa segala dengar firman telah penjelasan kusampaikan kita. itu apa? Babat aja, Bu Logos Sofi. itu bukan perkataan a, i, u, e, o, apalagi suara. Dari Suara mana? itu lecho di dalam Alkitab kita. Logos itu adalah perkataan di dalam diri Allah yang kekal di dalam dirinya dan daya cipta Allah. Bukan Lego. Bukan lecho. Lecho itu perkataan yang keluar nih loh, kayak saya nih loh. Lecho itu perkataan Jadi yang firman- keluar firman itu sebentar. perkataan. Dengar biar otakmu nyampe. Saya kasih tahu kamu dulu. Logos itu adalah pikirannya Allah, pengetahuannya Allah Kamu itu itu di dalam diri Allah. hanya beranalogi. Turun kau bodoh. Turun kau Rojan. Sampai kumaki kau Rojan. Makanya saya berkali-kali berkata. Jelaskan Bu Sofi, silakan. Iya, kalian Jelaskan. tuh belajar biologi nggak? Biologi itu terdiri dari dua kata, bios dan logos. Itu Pak Erben sering jelaskan. Bios dan logos. Logos di dalam kata biologi itu kan bukan perkataan tentang alam, melainkan pengetahuan tentang alam. Karena logos itu sesuatu yang di dalam diri kita. Itu adalah pikiran kita. Lah pikiran kita ini kan pasti kita berkata-kata di dalam diri kita sendiri, betul? Sebelum kita bersuara, sebelum kita perkataannya keluar dari mulut kita, maka perkataan itu ada di dalam diri kita. Itu pikiran kita, kecerdasan kita, pengetahuan kita, daya nalar kita, akal budi kita. Itu logos. Maka logosnya Allah, yang adalah Yesus, itu maksudnya adalah daya ciptanya Allah. Allah menciptakan sesuatu itu melalui Yesus, melalui Dia, melalui Sang Logos itu. Ini Anda mesti paham ya, termasuk orang Kristen. Ya, apa itu? Artinya perkataan yang internal di dalam dirinya Allah, yang kekal bersama-sama dengan Dia, daya ciptanya Allah, itu logos. Maka logos ini ketika keluar, itu menjadi unit kata-kata. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, itu disebut lecho di dalam Alkitab kita. Makanya di dalam perjanjian lama dikatakan, dan dafar Elohim, dan firman Allah itu amar, itu firman Allah itu berkata-kata. Lah kalau firman Allah itu kata-kata, kenapa firman Allah itu bisa berkata-kata begitu loh? Ayatnya banyak. Kejadian 15 ayat 1 sampai 9 Anda baca. Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 9. Di situ dikatakan dafar Elohim. Firman logos yang datang kepada Nabi Yeremia itu berkata-kata. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21 dikatakan di situ, Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel dengan melalui perantaraan dafarnya, dan dafar itu berwujud manusia ketika datang kepada Samuel, bukan bentuknya suara. Betul. Dan firman Allah ketika datang kepada Samuel itu berkata-kata. Ya, Zakaria 4 ayat 8 dan 9, dafar Elohim, firman ketika datang kepada Nabi Zakaria itu berkata-kata. Lah ini yang Anda tidak paham. Anda kan analogi firman tuh Anda tuh kata-kata, betul nggak, RK? Ya, Tidak, tidak. bukan, gitu loh. Nah, ini lebih Bahkan dalam lagi. targum-targum Bu Sofi, dalam targum-targum Yahudi, dafar itu bukan perkataan, dafar itu seperti yang Bu Sofi jelaskan. Allah Dalam sendiri yang menampakkan Allah diri. sendiri menampakkan diri ini. Personifikasi, iya betul. Personifikasi daripada Allah yang menampakkan diri. Itu dafar, karena dafar itu berkata-kata. Kalau firman itu adalah perkataan, bagaimana mungkin kata-kata bisa berkata-kata gitu loh. Ya? Bukan, teman-teman. Maka logosnya Allah itu mempunyai wujud, dia bisa mengambil rupa. Kalau pikiran saya, logosnya tidak bisa, karena logosnya terbatas. Allah itu maha kuasa. Ya, maka ketika logos Allah
Dafar Elohim itu menampakkan diri kepada manusia. Dia itu mengambil rupa, mengambil wujud. Yes. Itu ada di dalam Alkitab kita Perjanjian Lama. Ya, teman-teman kita juga harus belajar ini. Nah, logos ini ketika keluar itu menjadi leho, menjadi unit kata-kata. Leho, perkataan yang keluar dari dalam diri kita, atau firman Allah yang keluar, kata-kata Allah itu merupakan ekspresi daripada logos yang ada di dalam diri Allah. Perkataan kita, leho kita, adalah juga ekspresi daripada logos yang ada di dalam diri kita. Leho ini, perkataan ini, itu menjadi leksi atau menjadi satu unit kata-kata terkecil yang mempunyai arti yang akhirnya menjadi leksikon atau kamus. Jadi kalau Anda punya buku kamus itu kan ada banyak tuh kata-kata tuh, words. Itu leksi namanya. Ya, itu adalah leho. Ya. Leksi itu adalah susunan kata-kata yang mempunyai arti, susunan huruf. Leho yang keluar dari kita yang mempunyai arti itu namanya leksi, menjadi leksikon atau kamus. Nah sekarang bedanya apa dengan rema? Rema adalah instant and spoken words of God. Perkataan yang saat itu juga yang ditujukan untuk orang tertentu dengan kondisi atau kebutuhan tertentu. Makanya ketika Yesus mengajar dengan perumpamaan atau Yesus itu berfirman, itu dia lihat orang ini butuh apa, Yesus ngomong. Misalnya nih kepada Maria dan Marta ketika Lazarus mati atau meninggal dunia. Maka Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dia tidak akan mati. Itu rema. Yes, amin. Itu maksudnya. Nah, graphe itu apa? Graphe adalah tulisan. Itu Alkitab. Alkitab itu merupakan tulisan para nabi dan para rasul yang dikanon dan dikumpulkan jadi satu. Tulisan kesaksian para nabi itu dikumpulkan sama orang Yahudi namanya Perjanjian Lama. Itu kitab kita juga. Graphe atau kumpulan tulisan kesaksian para rasul itu dikanon sama gereja namanya Perjanjian Baru. Nah, dua tulisan ini di atas kesaksian para nabi dan para rasul inilah iman Kristen dibangun. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Amin. Maka iman Kristen itu dibangun di atas kesaksian para nabi di dalam Perjanjian Lama dan di atas kesaksian para rasul di dalam Perjanjian Baru. Tulisan mereka itu namanya Alkitab. Begitu loh teman-teman. Ngerti ya? Iya. Jadi makanya karena ada banyak orang yang berkata Alkitab ini firman Tuhan. Lalu mereka bingung lagi. Betul nggak? Betul. Alkitab itu adalah mini library, perpustakaan kecil. Kumpulan banyak buku-buku. Buku siapa? Tulisan para nabi dan para rasul. Makanya namanya itu adalah kitab Yeremia, itu tulisannya Nabi Yeremia. Kitab Yesaya, itu tulisannya Nabi Yesaya. Kitab Taurat, itu tulisannya Musa. Begitu loh teman-teman. Ya, itu tulisan para nabi semua dalam Perjanjian Lama. Namanya Tanak, Torah, Nahim, Ketuvim, namanya Perjanjian Lama. Itu kumpulan tulisan para nabi. Perjanjian Baru itu kumpulan tulisan para rasul. Ya, makanya namanya kitab 1 Petrus, Korintus itu tulisannya Rasul Paulus. Begitu loh teman-teman cara mikirnya ya. Nah itu bedanya ada 5 ya. Logos, leho, leksi, rema, dan graphe. Itu Anda harus tahu bedanya. Ada perbedaan masing-masing teman-teman ya. Itu sudah jelas itu Ibu Sofi. Mereka nggak paham karena memang IQ-nya itu juga kasihan udah Karena dalam Alkitab bahasa Indonesia semuanya diterjemahkan sebagai firman. Nah itu problemnya. Betul. Saya harap teman-teman ada ilmu kita belajar sama-sama, ada sedikit ada manfaat ya teman-teman ya, kita belajar malam paling kurang sedikit demi sedikit kita bisa memahami perbedaan-perbedaan itu teman-teman. Jadi kalau bicara firman Alkitab itu ada perbedaan-perbedaan seperti yang Ibu Sofi jelaskan tadi. Ya, seperti itu. Tidak semua sama, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Itu pemahaman teologis banget, teman-teman. Teologis banget. Halo, Karibo, Islam Kristen. Salve. Oh, Salve. Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan, Bang? Bang Beta, saya mau putar satu lagu dulu yang membuat kita di sini tenang. Nggak bisa Bang, soalnya saya di YouTube Bang. Nanti saya kena. Oke. Terima kasih, saya turun. Oke. Nanti saya kena pelanggaran. Maaf ya. Saya kena pelanggaran ya. Maaf Bang ya. Soalnya di YouTube nanti kena. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita naikin konsep, silakan.
Oh, kabur. Kita naikin lagi, silakan.